Salam, selamat berjumpa lagi dengan saya, Gunter Sianturi, dalam acara Renungan Firman Tuhan yang kali ini dengan tema, Dihukumkah Orang yang Tidak Tahu? Saudara, dihukumkah orang yang tidak tahu? Maksudnya, yang tidak mengerti firman Tuhan, yang tidak tahu firman Tuhan. Dihukumkah orang yang tidak tahu ini? Saudara, saya pernah mendengar satu khotbah dari seorang pendeta di satu gereja besar yang mengatakan bahwa orang-orang tua kita yang dulu, yang belum ada Kristen, mereka telah meninggal. Dan menurut pendeta ini bahwa orang yang telah meninggal dulu itu tidak tahu firman Tuhan. Maka menurut beliau itu nggak dihukum, nggak berdosa. Nah, saudaraku, seperti apakah sebenarnya firman Tuhan? Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara, karena ada satu pandangan yang demikian, maka ada orang juga yang punya prinsip bahwa kalau semakin banyak mengerti firman, maka semakin berat juga hukuman atau pengadilan yang akan dilakukan kepadanya, makin berat. Oleh karena itu banyak orang berpikir bahwa lebih baik tidak mengerti, karena dengan demikian kita tidak berdosa. Nah, saudaraku, bagaimanakah firman Tuhan menanggapi hal ini? Yang pertama tadi, dihukumkah orang yang tidak tahu? Yang kedua, apakah kalau saya tidak mengerti, tidak tahu, lalu pengadilan atau hukuman kepada saya lebih ringan dibanding dengan orang-orang yang sudah tahu tetapi tidak melakukan? Saudara, kita mulai dari yang pertama. Dihukumkah orang yang tidak tahu? Saudara, kalau misalnya kita berkata tidak tahu, tentu pertanyaannya, kenapa tidak tahu? Dalam hal orang tidak tahu, itu ada 3 kemungkinannya. Yang pertama, mereka yang sudah mati sebelum Yesus lahir. Ya, mungkin orang dulu tuh belum menjadi orang Kristen, belum tahu firman Tuhan. Yang berikutnya, mereka yang tinggal di hutan. Jadi di hutan itu mungkin hanya mereka saja, sehingga tidak tahu firman Tuhan. Tidak ada orang yang memberitakan karena tinggal di hutan. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang cacat, orang yang tuli bisu, tak bisa baca. Walaupun sudah Yesus ada, mungkin ya tidak bisa dapat apa-apa karena dia tuli dan bisu. Bagaimana dia mau mendapatkannya? Nah, saudara, kemudian ada lagi yang sudah gila atau yang tidak waras. Ya, itu bagaimana? Kemudian yang ketiga adalah yang hatinya degil atau hatinya keras. Sekalipun firman Tuhan sudah diberitakan, tetapi ia tidak mau menerima, tidak peduli. Yang berikutnya, mereka mendengar, tetapi karena pemahaman tadi bahwa lebih baik tidak mengerti, supaya nanti penghakimannya lebih ringan daripada orang yang ngerti tetapi tidak melakukan. Nah, saudara, mari kita mulai daripada yang pertama. Yang pertama tadi ialah mereka yang telah meninggal sebelum Yesus lahir. Nah, firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 1 ayat 20. Demikian firman Tuhan, Roma pasal 1 ayat 20. Bahwa sekalipun mereka belum pernah beragama, belum pernah mendengar tentang Yesus, kata Tuhan, mereka sebenarnya punya pikiran yang dimana pikiran itu pasti kerja. Melihat alam semesta, ada langit, ada gunung, dan mereka pasti berpikir, kenapa ini ada?
Semua bisa ada, dan dengan demikian mereka akan mencari siapakah yang membuatnya, atau yang kata lain mencari Tuhan. Dan ini memang satu kenyataan. Kami dulu sebelum menjadi Kristen di kampung itu menyembah beberapa yang kami anggap dewa atau hantu-hantu atau katakanlah yang menolong. Maka di sana itu banyak, ada hantu ponot, ada hantu libu mangus, ada hantu si balu-baluon, ada hantu si geduk-geduk, banyak lagi hantu-hantu itu yang kami sembah. Itu memang menunjukkan satu bukti bahwa kami pun punya keinginan bahwa ada lagi yang lain yang punya kekuatan. Maka kami menyembah, cuman kami tidak mengerti atau salah menyembah. Kemudian dalam Roma pasal 2 ayat 12 sampai 16 dikatakan di sana bahwa mereka yang tidak memiliki hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Itu firman Tuhan mengatakan, mereka yang tidak memiliki hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Jadi sekalipun kita tidak memiliki hukum atau tidak kenal Yesus, kita juga akan binasa tanpa Yesus. Tuhan berkata, bila orang tanpa hukum Taurat melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka benar. Jadi penghakiman bagi mereka ini, Tuhan akan melihat apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi kalau ada orang yang karena dari dalam hatinya sudah berkata bahwa inilah yang benar, inilah yang salah, maka ia mampu untuk melakukan yang baik tanpa ada hukum Taurat. Benar saudaraku, kita dulu waktu Hawa sudah jatuh dalam dosa, kita sudah punya kemampuan untuk mengerti mana yang baik, mana yang benar. Karena itu pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi kita pasti mengerti. Dan semua apa yang kita kerjakan itu tercatat dalam hati kita. Dan Tuhan akan mengadili berdasarkan apa yang ada nanti dalam hati. Itulah bagi mereka yang jauh atau tidak pernah mendengarkan firman Tuhan karena tinggal di hutan atau sudah meninggal. Kemudian untuk yang kedua, di mana ada orang yang tadi dikatakan cacat atau tuli atau bisu, tidak bisa baca, kemudian atau tidak waras atau gila atau orang cacat. Orang yang demikian kepada hamba-hamba Tuhan seturut dengan firman Tuhan dalam Matius 10 ayat 8. Begini firman Tuhan, bahwa Tuhan menantang atau menuntut tanggung jawab dari para hamba Tuhan yang telah diberi kuasa untuk melepaskan mereka sehingga mereka jadi normal dan bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Saudara, dalam Matius pasal 10 ayat 8 Tuhan berkata, pergilah, tahirkanlah orang kusta, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati. Jadi kalau ada orang yang cacat, ada orang yang menderita atau tuli atau apa, itu adalah tanggung jawab para hamba Tuhan untuk menolong mereka supaya mereka bisa normal, bisa sembuh. Sehingga dengan demikian, maka mereka juga akan bisa menerima firman Tuhan. Nah, saudara, dan bagi mereka juga berlaku seperti Roma pasal 2 ayat 12 sampai 16 tadi, yaitu penghakiman atas apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi dengan jelas bahwa kalau ada orang yang cacat, itu sebenarnya merupakan tanggung jawab hamba-hamba Tuhan juga untuk membuat mereka melakukan penyembuhan, melakukan mujizat sehingga mereka normal kembali, sehingga mereka bisa menerima firman Tuhan. Dan yang ketiga, saya sambung lagi dengan yang tadi bahwa itulah sebabnya Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang lumpuh, yang tuli, yang buta, dan bahkan melepaskan orang-orang dari ikatan setan-setan. Dan itu semua dikatakan Tuhan Yesus
sudah diberikan kuasa kepada murid-muridnya, kepada hamba-hamba Tuhan. Dan yang ketiga, yang tadi yang sesuai dengan nomor 3, bahwa ada orang yang degil hatinya, yang keras hatinya, atau mungkin yang karena pengertian mereka menjadi tidak mau lebih banyak mengerti firman Tuhan, karena kalau banyak mengerti tapi tidak melakukan akan dituntut lebih berat, maka mereka tidak mau. Kalau itu yang menjadi alasannya sehingga tidak tahu, maka itu adalah tanggung jawab hamba-hamba Tuhan juga. Berdoa bagi mereka supaya mereka terbuka hatinya untuk menerima firman Tuhan. Karena memang orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu masih terikat dengan dosa, sehingga setan-setan menguasai mereka, sehingga mereka tidak tertarik kepada firman. Tapi hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, memiliki kuasa untuk mampu membuat mereka supaya mereka mampu mengerti firman. Ada kuasa dalam hamba-hamba Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus untuk membuat orang-orang menjadi suka kepada firman Tuhan. Nah, meluruskan pemahaman mereka yang salah. Kalau mereka mengerti tadi bahwa kalau banyak mengerti nanti banyak yang dituntut. Nah, kita ini harus luruskan bahwa tidak demikian. Memang kita harus mengerti dan melakukan. Namun juga ada yang disebut dengan proses atau yang namanya diciptakan baru, lahir baru, kemudian diproses dari hari ke hari. Demikian dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 10. Ada proses. Jadi mungkin kalau tadinya dia melakukan dosa dalam satu hari 10, maka mungkin sudah menjadi 5. Tetapi masih berdosa. Tapi kemudian menjadi 3, menjadi 2. Ada proses maju atau bertumbuh, sehingga makin lama makin lebih mantap atau maju dan rohani, karena orang-orang harus bertumbuh. Itulah sebabnya maka Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menolong para orang-orang percaya. Tapi untuk orang-orang yang degil dan keras hati, dalam Roma pasal 2 ayat 5 Tuhan berkata, oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi orang-orang yang sengaja mengeraskan hati, tidak mau menerima firman Tuhan, maka Tuhan berkata, oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, maka Tuhan akan menyatakan hukuman yang adil kepada mereka. Demikian saudaraku, Tuhan kiranya memberkati. Sampai jumpa. Salam.